Baik, teman-teman, kembali lagi bersama saya Siswanto. Jadi untuk pelatihan kali ini kita akan membahas mengenai sedikit ya Adobe Photoshop. Ya, yang dimana Adobe Photoshop sendiri kita akan gunakan untuk menseleksi objek kemudian menghilangkan backgroundnya. Ya, jadi untuk tampilan Photoshop seperti ini. Ya, di bagian atas, paling atas ada menu bar. Ya, kemudian di bawahnya ada option bar. Nah, di sebelah kiri ada toolbox dan di sebelah kanan ada beberapa menu dari palette. Ya, untuk memulai awal dari Adobe Photoshop bisa klik file kemudian new. Ya, untuk new sendiri akan tampil menu seperti ini. Bisa diganti ya untuk namanya latihan 1. Kemudian untuk ukuran di sini kita ambil senti. Ya, ukuran width-nya kita ganti ya 21, untuk height-nya 29,7. Ini ukuran dari A4 sendiri ya, teman-teman. Untuk resolusi bisa kita ganti 150. Color mode kita ambil CMYK ya, di sini ambil 16 bit. Untuk background kita ambil white. Oke, seperti ini. Ya, ini tampilan dari menu awal. Kemudian kita oke. Nah, di dalam ini ada lembar kerja biasa disebut kanvas. Oke, teman-teman, untuk bagian yang ada di toolbox sebelah kiri ya, teman-teman, di sebelah kiri ini. Nah, ini untuk toolbox awal ini ada move tool ya. Jadi move tool ini dia fungsinya untuk menseleksi ya. Kemudian sama ya seperti di Corel Draw, dia bisa menetralkan dari menu-menu yang ada di bawahnya. Kemudian di bawahnya ada seleksi yang lain, ada seleksi persegi, ada ellipse ya, ada single row dan single column. Nah, cara gunakannya tinggal klik saja seperti ini. Klik tahan geser sama seperti menggunakan di Corel Draw. Kemudian tinggal siram ya, untuk warna ada di paling bawah ya, teman-teman. Nah, ini bagian paling bawah ini warna bisa ganti, contoh warna biru ataupun warna merah. Ini tinggal teman-teman pilih, kemudian oke. Kemudian teman-teman tinggal siram saja menggunakan pen bucket tool. Nah, ini tinggal klik. Nah, maka akan terbuat jadi sebuah objek. Kemudian ada elliptical ya, jadi ini seleksi elliptical, sama fungsinya tinggal siram saja menggunakan pen bucket tool. Yap, seperti ini ya. Kemudian untuk undo-nya, teman-teman, untuk di Photoshop sendiri, untuk undo itu bisa digunakan hanya sekali, namun di sini tidak perlu cemas karena di sini ada palette ya, palette history ya. Di sini tinggal klik di bagian paling bawah ya, delete current state. Ini kemudian delete yes, delete yes, delete yes ya, seperti itu. Nah, kemudian delete yes ya, itu undo dari Adobe Photoshop. Untuk Adobe Photoshop di sini kita bermain layer ya, teman-teman, yang dimana layer sendiri sebagai istilahnya kalau di Corel Draw dia kompasnya ya, jadi ini kompasnya. Jadi ada background. Nah, ini backgroundnya. Kemudian teman-teman, di sini kita akan masukkan foto ya. Misalnya di sini ada file, open. Ya, di sini ada sebuah foto ya. Contoh di sini ada foto seorang wanita. Kita open ya, jadi seperti ini. Nah, untuk foto ini terdapat background berwarna putih ya, berwarna putih. Nah, background ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan fungsi ya. Di sini bisa menggunakan fungsi magnetic laser tool, polygon laser tool ya. Kalau polygon dia menggunakannya caranya tinggal klik sampai akhir. Ya,
Namun untuk objek foto dia kurang efektif ya teman-teman kalau menggunakan polygon. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi Quick Selection Tool atau Magic Wand Tool. Cara menggunakan Quick Selection Tool, dia tinggal klik, kemudian tinggal seleksi ya seperti ini. Ya, di sini ada menu bagian atas, di sini ada menu plus, kemudian di sini untuk size pelebarannya. Semakin kita geser ke kanan, semakin tinggi ukuran size-nya. Kemudian untuk minus, kalau misalnya mau dikurangin ya teman-teman, tinggal klik minus, kemudian kurangkan. Nah, maka hasil seleksinya akan berkurang. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian yang mengkilat seperti ini, garis-garis patah-patah, itu tandanya suatu tempat yang telah diseleksi. Jadi kita akan rubah background putihnya ini menjadi warna merah. Caranya, saya ulang kembali. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi Quick Selection Tool, kemudian klik bagian luar, ya seperti ini, kemudian bagian kanannya lagi. Ya, bisa gunakan bagian yang plus ya teman-teman. Plus. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian teman-teman untuk layernya sendiri, ini ada layer background namanya. Kemudian ini kita akan ambil bagian badannya saja sama kerudung. Caranya kita select inverse. Nah, jadi yang terambil adalah bagian objek fotonya saja. Kemudian kita copy paste. Caranya kita seleksi menggunakan tombol Ctrl J atau duplikat biasanya disebut ya teman-teman. Jadi di sini ada background, ada layer 1. Layer 1 ini adalah bagian yang kita duplikat. Ya, di sini layer 1. Bisa kita rename ya, teman-teman, namanya. Di sini kita hapus, di sini objek. Kemudian teman-teman untuk background ini kita bisa hapus menggunakan ya menu delete layer, tinggal klik kemudian yes. Yap, jadi untuk kotak-kotak yang belakang objek foto itu tandanya dia transparan. Nah, kemudian kita gunakan menu create a new layer. Nah, create a new layer ini kita bisa beri warna merah ya. Kita beri background warna merah. Caranya di sini kita atur dulu warnanya. Misalnya di sini kita cari warna merah. Kemudian oke. Selanjutnya kita klik bagian pen bucket tool, kemudian kita siram ke dalam objek. Yap, seperti ini. Nah, di sini ada kompasnya ya di bagian layers. Jika kita ingin ke bawahkan layer 1, maka kita akan tarik ke bawah dari objek. Nah, maka hasilnya pun akan berubah. Jadi backgroundnya akan terubah. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini hasil dari mengubah suatu background. Jika teman-teman ingin mengubah warna biru, tinggal ganti warnanya. Kita cari warna biru. Kemudian oke. Kemudian kita siram kembali menggunakan pen bucket tool. Kita siram. Yap, seperti ini. Yaitu fungsi dari select tool ya. Jadi ada tadi elliptical, polygon, kemudian quick selection tool. Namun di bawahnya lagi ada fungsi crop tool. Nah, untuk fungsi crop tool ini yaitu untuk memotong dari objek. Kita satukan dulu ya objek dan layer. Caranya kita seleksi dulu, tekan shift-nya, kemudian kita klik kedua layer. Kemudian kita gabungkan. Caranya kita klik CTRL kemudian E. Maka objeknya akan tergabung. Selanjutnya kita potong bisa menggunakan crop tool. Jadi untuk Photoshop sendiri ini sangat bagus untuk mengedit foto ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita
commit ya, kita commit. Nah, maka hasilnya pun akan terpotong. Ya, itu teman-teman cara mengedit sebuah foto. Namun, jika teman-teman mengedit sebuah produk, caranya hampir sama dengan mengedit sebuah foto. Ya, adapun untuk mengedit misalnya nih pakaiannya ataupun jilbabnya, kita akan rubah. Ini bisa kita lakukan menggunakan fungsi dari seleksi ya, quick selection tool. Nah, quick selection toolnya hampir sama seperti tadi ya, teman-teman. Kita seleksi bagian yang mau kita rubah warnanya. Di sini kita kecilkan size-nya. Kemudian kita seleksi contoh jilbabnya, kita ambil ya seperti ini. Kemudian kita ambil fungsi image, adjustment, kemudian kita ambil bagian color balance. Ya, untuk color balance dia ya di sini juga bisa kita gunakan untuk merubah dari suatu warna objek. Di sini kita akan rubah menjadi warna merah. Merah atau sedikit ke abu-abu, ungu ya, sedikit ungu. Ya, seperti ini. Yap, seperti itu. Kemudian oke. Ya. Kemudian kita hilangkan seleksinya, di select, kemudian di select atau Ctrl D. Yap, seperti itu. Jadi untuk jilbabnya bisa berubah warna ungu. Pakaiannya pun juga sama ya. Jika teman-teman ingin rubah, bisa menggunakan seleksi terlebih dahulu, quick selection tool untuk pakaian. Kemudian kita ambil image, adjustment, color balance. Ya, seperti ini. Kita tarik magenta. Ya, teman-teman bisa sesuaikan dengan sesuai keinginan teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kemudian select, diselect kembali. Yap, ini untuk menseleksi dan mengubah dari objek. Selanjutnya, kita file new. Kita akan praktek menseleksi sebuah, kita open ya, menseleksi sebuah misalnya produk ya, ada sebuah produk yang ingin kita seleksi untuk dihilangkan backgroundnya. Sini ada logo ya, sini ada logo tinta biru, kita open. Yap, ini dia. Jadi untuk logo ini terdapat background berwarna putih. Kita akan hilangkan menggunakan fungsi quick selection tool. Jadi kita akan hilangkan backgroundnya menjadi transparan. Kita klik ya, kita klik bagian luar, klik lagi bagian ini, ke bagian ini. Oke, nah jangan lupa dalam T-nya sendiri kita klik. Kemudian kita select, kemudian kita inverse. Yap, seperti ini. Kita klik ya, Ctrl J untuk duplikat ya, kemudian backgroundnya kita hapus. Yap, seperti itu ya cara menghapusnya teman-teman. Backgroundnya ini tinggal klik bagian delete layer ataupun di tombol di bagian delete. Yap, seperti ini. Jadi kotak-kotak ini menandakan bahwa dia transparan ya. Untuk produk-produk yang lainnya juga sama ya teman-teman, bisa menggunakan metode yang seperti ini tadi. Ya, jadi itu fungsi dari bagian atas dari toolbar ya, dari toolbox maksudnya. Dari toolbox sendiri yang sebelah kiri. Kemudian untuk di bawahnya ada fungsi lain ya, ada contohnya eraser tool. Ini fungsinya untuk menghapus. Ya, jadi ini untuk menghapus. Jadi ini bisa diperbesar ya size-nya. Kemudian kita hapus. Ya, seperti itu. Itu fungsi dari eraser. Jadi untuk fungsi pen bucket tool, dia untuk mewarnai sesuai dengan warna yang ada di sini. Nah, seperti ini. Setelah oke, kita warnai.
Ini tambah ya layer, kemudian kita klik di sini warna, layer 2-nya ditarik ke bawah. Nah, jadi backgroundnya berwarna merah ya, seperti itu. Ya, untuk menambah tipografi bisa menggunakan text tool ya. Di sini ada teks ya, horizontal, ada vertikal ya, pilihannya seperti itu. Jadi tinggal klik, kemudian kita ketik seperti biasa. Oke, ya itu ya teman-teman, merubah background, praktek merubah background ataupun menghilangkan background menjadi transparan. Kemudian jika ingin menyimpannya tinggal file, kemudian save as ya. Untuk format Photoshop ini berfungsi untuk file Photoshop. Namun jika ingin menghilangkan background ya, bisa menggunakan file PNG. Jadi di sini ada pilihan PNG. Ya, di sini ada logo PNG. Kemudian kita klik di bagian sini, save. Kemudian oke. Kita lihat hasilnya ya di bagian download. Ya, jadi ini. Nah, dia backgroundnya pun hilang. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi perkenalan Photoshop dan menghilangkan background serta mengubah warna dari objek di dalam Photoshop. Untuk materi selanjutnya bisa lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa kembali.